Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Yuli Rahmawati, NIM 190300151. Perkenalkan, nama saya Bening Telaga Livari, NIM 190300156. Perkenalkan, nama saya Norelia, NIM 190303167. Saya Sri Indah Lestari, NIM 190301776. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kas kecil dan rekonsiliasi. Kas kecil adalah dana tunai yang disiapkan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil. Kas kecil dibagi menjadi dua, yaitu metode interest atau tetap dan metode fluktuasi atau tidak tetap. Berikut ini adalah contoh soal untuk kas kecil metode interest. PT Roluci menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2009 adalah tanggal 1 pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta, tanggal 2 beli amplop, lem, stapler sebesar 100.000, tanggal 5 beli kain pel, pembersih dan pengharum ruangan senilai 400.000, tanggal 7 beli materai 300.000, tanggal 11 membayar biaya listrik sebesar 1 juta dan air sebesar 150.000, tanggal 12 dibayar biaya telepon sebesar 500.000, tanggal 15 dibayar biaya iklan sebesar 450.000, tanggal 16 dibeli biaya HVS tinta printer sebesar sebesar 500.000, tanggal 17 dibayar ongkos angkut barang dagangannya dibeli sebesar 200.000, tanggal 18 dibayar ongkos taksi sebesar 100.000, tanggal 20 pembelian bensin untuk kendaraan kantor sebesar 50.000, tanggal 25 dibayar biaya untuk fotokopi dan jilid laporan sebesar 50.000, tanggal 30 dana kas diisi kembali. Tanggal 30 dana kas diisi kembali. Di sini soalnya yaitu catatlah ke dalam bukti kas kecil dengan metode interest. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal dari nomor 1. Di soal nomor 1 itu dituliskan bahwa kas kecilnya sebesar 5 juta. Maka untuk penulisan di buku kas kecilnya, untuk kas kecilnya di debit 5 juta dan kas masuk di kredit sebesar 5 juta. Karena ini buku kas kecil metode interest, jadi pengeluaran pada tanggal 2, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 dan 25 Juni itu tidak di jurnal, tetapi nanti di akhir bulan pada tanggal itu semua nanti di jurnal. Kemudian di tanggal 30 Juni di akhir bulan untuk pengeluaran-pengeluarannya dimasukkan semuanya, yaitu pengeluaran biaya amplop, lem dan stapler sebesar 100.000 dimasukkan di kolom debit. Kemudian biaya pel, pembersih dan pengharum sebesar 400.000 juga dimasukkan di kolom debit. Kemudian untuk biaya materai sebesar 300.000 dimasukkan di kolom debit. Kemudian biaya listrik dan air sebesar 1.150.000 dimasukkan di kolom debit. Kemudian untuk biaya telepon sebesar 500.000 dimasukkan di kolom debit. Kemudian biaya iklan sebesar 450.000 dimasukkan di kolom debit. Kemudian ada biaya HVS dan tinta printer sebesar 500.000 dimasukkan di kolom debit. Kemudian biaya angkut barang sebesar 200.000 masuk kolom debit. Kemudian biaya ongkos taksi sebesar 100.000. Kemudian biaya bensin sebesar 50.000 masuk di kolom debit juga. Dan yang terakhir ada biaya fotokopi dan kendaraan sebesar 50.000 masuk di kolom debit. Lalu di kolom kreditnya dituliskan kas sebesar Rp3.800.000. Kenapa bisa dapat Rp3.800.000? Itu di total dari seluruh pengeluaran-pengeluaran yang telah dibeli tadi. Kemudian metode yang kedua yaitu metode fluktuasi atau metode tidak tetap. Contoh soalnya, pada PT Astria bersama menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil. Kas tersebut mulai dibuka pada tanggal 2 Desember 2014 dengan menerima uang sebanyak 4 juta.
dari kas. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 15 dan 30 Desember 2014. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut. Pada 3 Desember dibeli materai sebesar 300.000. Kemudian pada tanggal 8 Desember dibayar rekening listrik sebesar 320.000 dan air sebesar 230.000. Pada tanggal 11 Desember dibayar biaya iklan pada harian Kompas yaitu sebesar 250.000. Pada tanggal 14 Desember dana kas kecil dianggap terlalu besar 500.000 disetor kembali ke kas. Kemudian tanggal 15 Desember dana kas kecil diisi kembali. Pada tanggal 19 Desember dibayar biaya angkut pembelian sebesar 240.000. Pada tanggal 21 Desember dibayar biaya telepon sebesar 350.000. Pada tanggal 27 Desember dibeli perlengkapan kantor sebesar 650.000. Pada tanggal 29 Desember dibayar untuk pengobatan karyawan yang sakit sebesar 200.000. Dibayar biaya angkut barang sebesar 130.000. Di tanggal 30 Desember, dana kas kecil diisi kembali. Pada soalnya ini diminta untuk mencatat ke dalam buku kas kecil dengan metode fluktuasi. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu untuk pembentukan dana kas terlebih dahulu, yaitu tanggal 2 Desember kas kecil 4 juta itu didebit dan untuk kas dikredit 4 juta. Sedangkan selanjutnya yaitu untuk pengeluaran dana kas kecil tanggal 3 Desember 2014 itu ada perlengkapan kantor sebesar 300.000 didebit dan kas kecilnya dikredit 300.000. Selanjutnya yaitu tanggal 8 Desember biaya listrik dan biaya air. Untuk biaya listriknya sebesar 320.000 itu didebit dan untuk biaya airnya sebesar 230. Sedangkan untuk kas kecilnya yaitu didebit sebesar 550.000. Untuk tanggal 11 Desember biaya iklan sebesar 250.000 itu didebit dan untuk kas kecil 250.000 dikredit. Untuk penurunan saldo kas kecil pada tanggal 14 Desember itu kasnya didebit sebesar 500.000 dan untuk kas kecilnya dikredit sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu untuk pengisian kembali dana kecil itu pada tanggal 15 Desember. Untuk kas kecilnya sebesar 1.100.000 itu didebit dan untuk kasnya 1.100.000 itu dikredit. Selanjutnya untuk pencatatan pengeluaran kas kecil pada tanggal 19 Desember yaitu biaya angkut sebesar 240.000 didebit dan untuk kas kecilnya 240.000 dikredit. Tanggal 21 Desember itu ada biaya telepon sebesar 350.000 didebit, kas kecil 350.000 dikredit. Tanggal 27 Desember perlengkapan kantor sebesar 650.000 itu didebit dan untuk kas kecil 650.000 dikredit. Untuk tanggal 29 Desember yaitu biaya rupa-rupa sebesar 200.000 didebit dan untuk kas kecilnya 200.000 dikredit. Tanggal 29 Desember itu juga ada biaya untuk angkut sebesar 130.000 itu didebit dan untuk kas kecilnya 130 dikredit. Selanjutnya yaitu ada pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 30 Desember sebesar 1.570.000 itu didebit dan untuk kasnya saja sebesar 1.570.000 dikredit. Rekonsiliasi. Pengertian. Rekonsiliasi bank adalah tahap akhir dalam siklus akuntansi jika perusahaan melibatkan pihak bank dalam sistem pengelolaan kas dan sistem pembayaran dalam kurung dengan cek atau transfer. Di sini ada tabel transaksi yang menyebabkan perbedaan antara buku perusahaan dan buku bank. Yang pertama yaitu untuk deposit in transit itu dalam buku perusahaan yaitu sudah kas, sedangkan untuk buku bank belum mengurangi saldo kas. Dan selanjutnya yaitu untuk kesalahan pencatatan, pengaruhnya itu tergantung jenis kesalahan pencatatannya. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu tagihan wesel dan bunga langsung ditagihkan bank. Untuk buku perusahaan belum menambah saldo kas, tapi untuk buku bank sudah menambah saldo kas. Untuk bunga giro bank, buku perusahaannya itu belum menambah
mengurangi saldo kas. Yang ketujuh yaitu not sufficient fund atau cek kosong. Itu dalam buku perusahaan sudah menambah saldo kas harus dikurangi, tetapi dalam buku bank itu tidak mempengaruhi. Dan yang terakhir yaitu kekeliruan memasuki setoran rekening giro oleh bank. Dalam buku perusahaan itu sudah menambah saldo kas, sedangkan dalam buku bank belum menambah saldo kas. Contoh soal. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan kas PT Riau Andalan. A. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2000, saldo rekening kas menurut laporan bank adalah Rp18.642.280. B. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2000, rekening kas perusahaan pada tanggal yang sama menunjukkan saldo sebesar Rp16.469.140. C. Sebuah setoran sebesar Rp2.612.450 belum dicatat oleh pihak bank sampai dengan tanggal 2 November tahun 2000. D. Biaya administrasi bank sebesar Rp11.400 belum dicatat oleh perusahaan. E. Sebuah cek yang diterima dari tuan takur atau seorang pelanggan senilai Rp319.000 dan sudah disetor oleh perusahaan dikembalikan oleh pihak bank karena tidak ada dananya. F. Cek yang ditarik dan belum diuangkan ke bank sampai tanggal 31 Oktober tahun 2000 adalah cek nomor 234 senilai Rp320.180, cek 345 senilai Rp617.240, cek 456 senilai Rp455.000, cek nomor 567 senilai Rp964.570, cek nomor 553 senilai Rp178.000 salah dicatat dalam pembukuan perusahaan sebesar Rp187.000. Cek ini digunakan untuk membayar biaya reparasi peralatan kantor. H. Bank telah menagihkan piutang Wesel sebesar Rp3.100.000 termasuk dalamnya biaya bunga sebesar Rp100.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. I. Bank salah membebankan cek PT Riau Andalan ke rekening PT Riau Andalan sebesar Rp350.000. Diminta susunlah laporan rekonsiliasi periode 31 Oktober tahun 2000. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan rekonsiliasi bank PT Riau Andalan per 31 Oktober 2000. Saldo bank awal berjumlah Rp8.642.280. Untuk saldo perusahaannya sebesar Rp16.469.140. Kemudian setoran dalam perjalanannya berjumlah Rp2.612.450. Salah catat atau biaya reparasinya sebesar Rp5.000. Kemudian untuk penulisan cek sebesar Rp350.000. Kemudian penerimaan wesel sebesar Rp3 juta. Untuk saldo bank setoran dalam perjalanan kesalahan penulisan cek itu dijumlah sehingga Rp26.604.730 itu disebut pendapatan bunga. Kemudian yang saldo perusahaan saat dicatat sama penerimaan wesel itu juga dijumlah sehingga jumlahnya sebesar Rp19.578.140. Kemudian untuk cek beredar untuk cek nomor 234 sebesar Rp320.180. Untuk cek nomor 345 sebesar Rp617.240. Sedangkan untuk biaya adminnya sebesar Rp11.400. Untuk cek nomor 456 sebesar Rp455 dengan cek kosong Rp316. Untuk cek nomor 567 sebesar Rp964.570 itu juga dijumlahkan sehingga jumlahnya Rp2.356.900. Kemudian untuk saldo akhirnya sebesar Rp19.247.740. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.